Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik. Nah, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ya pada silinder head, yaitu di bagian Boss Clap ya. Boss Clap itu yang ini nih. Nah, yang kecil tuh ya. Kalau di bagian atas yang ini. Nah, ini adalah Boss Clap ya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa sih harus dicek Boss Clap ya? Nah, Boss Clap itu berfungsi sebagai trek naik turun dari katup ini, gitu ya. Nah, treknya nempel di sini di batang klep. Nah, kalau misalkan Boss Clap itu longgar, berarti ketika katup maju mundur dia pasti ada geseran ke pinggir, ya, geseran ke pinggir, jadi kocak ya. Jadi dampak dari Boss Clap ini, yang pertama suara motor akan ngelitrik ya. Terus yang kedua, seal clap akan mudah rusak ya, dan menyebabkan motor ngebul kayak gitu ya. Sekarang bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan Boss Clap? Yang pertama kita gerakan. Kita gerakan ke pinggir ya, ke kiri ke kanan. Untuk Boss Clap yang intact ini masih aman ya, gak ada pergerakan. Oke, itu pemeriksaan yang pertama. Yang kedua, diperiksa dengan cara, nah kita tutup di sini ya, di ujung Boss Clap. Nah, kita dorong klepnya. Nah, kita tutup nanti di ujung Boss Clapnya. Nah, terus setelah kita tutup, kita cabut ya, kita cabut si katupnya. Oke, kedengeran ya? Kalau misalkan ada suara, berarti posisi Boss Clap itu masih bagus. Oke, kedengeran ya? Nah, berarti bisa disimpulkan untuk katup yang X ini berarti sudah harus diganti. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan penggantiannya. Nah, terus kemudian untuk katup yang satu lagi, yaitu katup X ya. Kita coba gerakan dulu ke pinggir si katupnya. Kelihatan ya? Di sini ada pergerakan ya. Pergerakan ke kiri ke kanan. Nah, coba kita lakukan pemeriksaan tahap yang kedua, yaitu kita tutup dulu ya. Di sini belakang. Biasa kita tutup dulu belakang di ujung Boss Clapnya. Setelah itu kita tarik. Wah, udah gak ada suaranya, berarti. Baik Sobat Teknik, ini adalah alat yang nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan Boss Clap ya pada kepala silinder. Nah, dengan cara memasukkan seperti itu di ujungnya, terus nanti dibantu oleh palu ya, untuk mengeluarkan Boss Clap pada kepala. Untuk caranya, mari kita lihat prosesnya. Nah, Boss Clap udah keluar ya, udah berhasil dikeluarkan dari kepala silinder. Nah, sekarang kita cari Boss Clap yang baru dengan ukuran yang sama. Ini adalah Boss Clap ya, Boss Clap baru diperuntukkan untuk motor matic, motor beat dan sebagainya. Yang penting diameter dalam dan diameter luarnya pas ya. Nanti ya diameter dalam sama katup atau klep, diameter luar itu nanti ke silinder head. Baik, di Boss Clap yang lama di situ ada klip ya. Nah, si klip ini kita pindahkan pada Boss Clap yang baru. Kita copot dulu. Nah, seperti ini bentuknya ya klipnya. Terus setelah itu kita pasang kembali untuk klipnya. Nah, si klip ini salah satu fungsinya yaitu untuk menahan supaya si Boss Clap jangan terlalu turun ke bawah, gitu ya. Tapi sebenarnya nanti acuan ketika kita memasang tetap harus menggunakan alat ukur. Jadi nanti diukur kedalamannya menggunakan jangka sorong, dan itu yang dijadikan acuan dan patokannya ya.
Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pemasangan ya. Nah, sebelum melakukan pemasangan biar tidak terjadi pembongkaran ulang ya atau kesalahan, maka kita harus melakukan pengecekan dulu. Mulai dari kepala silinder, di situ kan ada lubang buat bos klepnya ya. Cek dulu diameter dan lain-lainnya. Terus kemudian kalau misalkan sudah siap untuk dipasang, maka langkah selanjutnya adalah memberikan lem ya pada lubang bos klep yang akan kita pasang. Selanjutnya memberikan lem juga ya pada permukaan atau diameter luar dari bos klep yang akan kita pasang. Hal ini dilakukan supaya nanti ketika kita melakukan pemasangan bos klep, jadi celah bekas lubang bos klepnya itu tidak ada renggang, jadi keisi sama lem gitu ya, sehingga terhindar dari kebocoran ya di sela-sela antara bos klep. Oke, setelah kita kasih lem ya, tahap selanjutnya yaitu kita pasang bos klep pada kepala silinder. Oke. Nah, ketika proses pemasangan jangan lupa kita paskan dulu ya. Jangan sampai nanti ketika kita press gitu kan posisi katupnya tidak pas ya. Makanya ini harus cermat. Nah, kalau misalkan sudah dipastikan bahwa posisi bos klepnya sudah lurus ya dengan sitting klep, maka tinggal kita masukkan secara perlahan ya, dengan cara menggunakan alat tadi, terus dimasukkan, terus kita pukul dengan palu sedikit-sedikit. Oke. Jangan langsung full semuanya ya, sedikit-sedikit. Nah, sebisa mungkin klep dengan sitting klepnya itu langsung sejajar, langsung bisa nutup ya. Jadi tidak jadi lurus ya. Oke, dicoba-coba dulu. Nah, kalau kurang-kurang sedikit tinggal dimasukkan ya, kita pukul lagi dari atas sampai mendapatkan ukuran yang sesuai. Kalau bisa ukurannya itu harus sesuai dengan yang sebelumnya ya. Nah, kita pukul lagi, dimasukkan ke dalam, kita cek-cek lagi ya. Oke, sepertinya sudah beres ya. Tinggal kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Oke teman-teman, sudah kita perbaiki ya. Sudah kita ganti untuk si bos klepnya. Nah, ini ya. Sudah kita ganti bos klepnya. Terus kemudian si klepnya juga saya ganti dengan yang baru sini. Terus untuk memastikan bagus atau enggaknya kita cek dulu. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti biasa. Yang pertama kita gerakan dulu si klepnya ke kiri ke kanan. Mantap. Ini main bebasnya mantap sekali ya. Press speed, tapi pergerakannya masih lancar. Oke. Terus kita coba untuk melakukan pemeriksaan yang kedua biasa. Oke, berarti yang in sudah makin bagus lagi karena kita ganti. Terus untuk yang X kita coba untuk pergerakannya. Oke, nggak ada ya, sudah aman. Ini nggak ada pergerakan ke kiri ke kanan. Terus selanjutnya kita coba cara yang kedua, yaitu dengan menutup ujung dari bos klep. Terus setelah itu kita tarik. Mantap ya, kedengeran ya. Nah, kalau tadi sebelum diganti itu gak ada suara sama sekali. Nah, sekarang karena sudah press speed lagi, berarti posisinya ini sudah benar. Oke, kita coba tarik lagi ya. Nah, mantap. Oke,
Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial cara mengganti bos klep. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.